Nah, eee, bagaimana peristiwa sejarah setelah selesainya Kongres Pemuda bulan Oktober tahun 1928? Nah, ini berarti bahwa, eee, semua organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan federasi yang telah dibentuk tadi akan menginternalisasi putusan Kongres tadi di dalam organisasi masing-masing, yaitu untuk mengedepankan bahwa bertujuan untuk satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Nah, jadi itulah uh, tindak lanjut dari hasil Kongres tahun 1928 itu, bahwa setiap organisasi kepemudaan itu di dalam kegiatannya bekerja untuk tujuan bersama, ya, sebagai anggota dari Federasi Organisasi Kepemudaan di Indonesia. Nah, salah satu yang menarik di sini, ya, bahwa uh, federasi ini namanya tadi adalah Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia atau PPPI. Itu membentuk organnya sendiri, yaitu satu majalah. Namanya majalah ini adalah Indonesia Raya. Nah, kapan nama Indonesia Raya ini muncul? Sedangkan di Kongres tadi di tahun 1928 itu keputusan atau resolusi yang ada adalah uh, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tetapi ada uh, terminologi Indonesia Raya. Itu sebenarnya Indonesia Raya ini sudah muncul pada saat menjelang Kongres tahun 1926. Jadi motivasinya di Kongres tahun 1926 itu adalah dalam upaya membentuk Indonesia Raya. Sedangkan di Kongres tahun 1928 ini sudah lebih lebih jelas perinciannya. Indonesia Raya itu dalam bentuk satu tanah air, yaitu tanah air yang dimaksud di sini adalah seluruh wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian satu bangsa, artinya dari berbagai suku suku bangsa tadi diikat menjadi satu, yaitu satu bangsa, namanya bangsa Indonesia. Nah, kemudian bahasa yang berbeda-beda tadi di berbagai daerah dan juga bahasa-bahasa resmi yang masih digunakan di berbagai organisasi maupun pertemuan-pertemuan organisasi kepemudaan, masih ada bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Jadi di sini setelah kongres ini maka dimajukan penggunaan bahasa Indonesia ini untuk sebagai bahasa persatuan. Nah, itulah yang terjadi segera setelah Kongres Pemuda tahun 1928. Nah, kemudian juga dinamika yang terjadi pada awal-awal tahun 1929 ini, bahwa Federasi Organisasi Kebangsaan yang Senior atau PPPKI itu akan melakukan Kongres tahun 1929 di kota Solo. Jadi ini merupakan kongres berikutnya setelah
diselenggarakan Kongres PPKI itu bulan September tahun 1928. Lalu bagaimana dengan organisasi kepemudaan? Nah, satu hal yang perlu dicatat di sini, di seputar bulan-bulan diadakannya Kongres PPPKI di Solo, di Jogja akan diadakan Kongres Organisasi Kepemudaan Pemuda Indonesia. Jadi mereka akan melakukan kongres di Jogja, di Yogyakarta. Jadi uh, ini kira-kira bersamaan antara Kongres PPKI yang diadakan di Solo untuk senior, sedangkan organisasi kepemudaan pemuda Indonesia yang berpusat sebenarnya di Bandung itu akan melakukan kongres mereka pada bulan Desember tahun 1929 ini di Yogyakarta. Jadi pada saat Insinyur Soekarno ke Solo untuk menghadiri Kongres PPKI, dia mewakili dan kawan-kawannya dari Partai Nasional Indonesia di Bandung, juga berkesempatan untuk menghadiri Kongres Pemuda Indonesia yang dilaksanakan di Jogja. Kalau nggak salah, ada satu peristiwa di dalam catatan sejarah Indonesia. Tidak lama setelah dari Jogja, atau barangkali Soekarno masih di Jogja, dia ditangkap karena tuduhan atas penentangan terhadap pemerintah yang terdapat di dalam tulisan-tulisannya sebelumnya. Jadi pada akhir tahun 1929 ini, jadi dari Jogja lah sebenarnya Soekarno ditangkap lalu kemudian dibawa dan ditahan di Bandung. Nah, satu yang penting yang perlu dicatat di dalam Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta ini yang diadakan bulan Desember adalah adanya usul di dalam kongres itu untuk membentuk unifikasi organisasi-organisasi kepemudaan. Artinya, kalau tadi di Kongres 1928 itu adalah federasi PPPI, itu adalah suatu federasi, artinya himpunan, tetapi masing-masing organisasi kepemudaan itu masih berdiri tetapi terikat dalam satu wadah federasi. Nah, sedangkan usulan yang dimaksud oleh dalam Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta ini adalah membuat unifikasi. Artinya federasi itu digantikan dengan unifikasi. Apa maknanya? Bahwa semua organisasi kepemudaan itu harus dilebur menjadi satu. Jadi tidak ada lagi organisasi kepemudaan pemuda Indonesia, organisasi Jong Java, Jong Sumatera, dan sebagainya. Tetapi itu harus dilebur. Artinya bahwa setiap organisasi yang ada itu sebelum dia dijadikan unifikasi sebagai organisasi tunggal untuk kepemudaan, maka masing-masing organisasi kepemudaan itu harus dibubarkan lebih dulu. Maka kemudian tidak lama setelah Kongres Pemuda Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta yang mengusulkan perlunya unifikasi, lalu dibentuk suatu komite. Jadi
komite ini adalah terdiri dari apa namanya uh, organisasi kepemudaan Jong Java, Pemuda Indonesia, dan juga Jong Sumatera. Jadi masing-masing dari tiga organisasi kepemudaan ini melakukan suatu pertemuan untuk membentuk suatu komite bahwa akan dibentuk suatu unifikasi dari organisasi-organisasi kepemudaan. Maka diadakanlah pertemuan itu, ya. Lalu dari komite ini diangkatlah yang menjadi ketua itu adalah Muhammad Yamin. Jadi yang menjadi ketua komite ini dalam unifikasi ini adalah Muhammad Yamin. Sebagaimana tadi atau di video sebelumnya itu, Muhammad Yamin itu adalah salah satu tokoh penting di Kongres Pemuda tahun 1928 yang bertindak sebagai sekretaris. Nah, sekarang ketika dibentuk komite ini, maka yang menjadi ketuanya adalah Muhammad Yamin. Lalu nama dari unifikasi ini disebut dengan Indonesia Muda. Jadi inilah yang diusung Indonesia Muda ini sebagai organisasi kepemudaan secara tunggal di seluruh Hindia Belanda. Jadi mulailah bekerja komite ini yang namanya Komite Indonesia Muda ini, bahwa terlebih dahulu setiap organisasi kebangsaan, organisasi kepemudaan yang akan menjadi bagian dari unifikasi itu terlebih dahulu membubarkan diri. Jadi artinya setiap organisasi kebangsaan itu harus melakukan kongres sendiri-sendiri. Apakah mereka setuju untuk tergabung atau melebur ke Indonesia Muda? Jika setuju, maka mereka juga harus setuju bahwa organisasi kepemudaan masing-masing itu dibubarkan atau ditutup. Jadi landasannya adalah bahwa yang pertama, bahwa ada persetujuan dari masing-masing organisasi kepemudaan itu dan secara sadar menutup atau membubarkan organisasi yang sudah ada selama ini, maka dengan persyaratan itulah terjadi fusi. Artinya anggota atau ex-anggota dari Jong Java itu menjadi anggota Indonesia Muda. Demikian juga anggota ex-pemuda Indonesia yang sudah dibubarkan akan menjadi anggota Indonesia Muda. Nah, Jong Sumatera baru melakukan kongresnya itu pada bulan Maret di Batavia, yang di dalam kongres ini juga sepakat untuk melebur dengan Indonesia Muda, dan di dalam kongres juga sepakat untuk membubarkan Jong Sumatera. Jadi itu terjadi pada bulan Maret 1930. Jadi terbentuklah unifikasi ini, yaitu dengan nama tadi adalah Indonesia Muda. Jadi yang menjadi ketua tadi adalah Muhammad Yamin. Nah, kemudian setelah terbentuk Indonesia Muda ini, maka secara perlahan-lahan, artinya organisasi kepemudaan yang berdasarkan tadi daerah itu lambat laun menghilang menjadi hanya satu yang muncul organisasi kepemudaan, yaitu Indonesia Muda. Tetapi cabang-cabang di dalam organisasi Indonesia Muda ini, karena
Indonesia Muda adalah organisasi kepemudaan, berarti yang lainnya juga sebenarnya ada organisasi-organisasi masih tetap berdiri seperti Persatuan Pelajar Indonesia, karena itu kan pelajar, maka tidak terkait dengan organisasi Indonesia Muda. Tetapi karena orang-orangnya sama, maka mereka cenderung berafiliasi, tidak melebur, tapi berafiliasi bahwa organisasi Persatuan Pelajar Indonesia itu menjadi bagian dari Indonesia Muda, dan juga organisasi Kepanduan Indonesia juga berafiliasi dengan uh, organisasi unifikasi di Indonesia Muda. Jadi itulah yang terjadi setelah terbentuk unifikasi. Jadi yang menjadi ketuanya tadi adalah Muhammad Yamin. Lalu kemudian pada tahun 1930 ini, setelah terjadi unifikasi, maka diadakan Kongres Indonesia Muda pada bulan Oktober tahun 1930. Jadi Kongres Indonesia Muda ini dapat dikatakan sebenarnya memiliki hubungan langsung dengan hasil-hasil Kongres Pemuda tahun 1928. Jadi, tetapi Kongres tahun 28 tadi kalau kita sebut itu sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan Kongres tahun 1926. Tetapi Kongres tahun 1928 ini dengan Kongres Indonesia Muda tahun 1930 itu terkait langsung. Hanya saja yang disebut tadi di sini bahwa di tahun 1928 itu dibentuk Federasi Organisasi Kepemudaan, yaitu PPPI, yaitu Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. Maka sekarang dilebur federasi itu menjadi unifikasi dengan namanya adalah Indonesia Muda. Nah, kenapa Indonesia Muda yang dipakai? Ini sebenarnya sebelumnya sudah ada nama Indonesia Muda itu yang digunakan. Termasuk salah satu di sini adalah nama majalah Suluh Indonesia Muda. Nah, ini adalah Suluh Indonesia Muda ini sebenarnya salah satu organ dari Partai Nasional Indonesia di Bandung. Dan juga ada penggunaan Indonesia Muda itu sebelum unifikasi ini adalah organisasi Kepanduan Indonesia Muda. Jadi nama Indonesia Muda yang dipakai itu adalah nama yang sudah dipakai sebenarnya atau sudah terinformasikan sebelumnya, apakah itu sebagai nama majalah atau nama organisasi kepanduan. Jadi jelaslah bahwa di sini telah dilakukan Kongres Indonesia Muda ini, yaitu untuk lebih memantapkan cita-cita dari para pemuda itu sebagaimana telah diputuskan di dalam Kongres tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Nah, satu kejadian lagi setelah Kongres Indonesia Muda pada bulan Oktober tadi, yaitu pada bulan Desember 1930 ada dibentuk suatu organisasi yang ketuanya adalah W.R. Supratman. Organisasi ini namanya Perhatian Bahasa Indonesia. Jadi organisasi Perhatian Bahasa Indonesia yang dibentuk pada bulan Desember 1930. Jadi ketuanya di sini W.R. Supratman. Nah, tujuan Persatuan Perhatian Bahasa Indonesia ini adalah untuk memajukan dan
memantapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia ini tadi sudah diadopsi di dalam Kongres Pemuda tahun 1928 dan juga sudah menjadi tujuan dari Federasi Organisasi Kebangsaan yang senior sebelumnya. Jadi W.R. Supratman dan kawan-kawan membentuk organisasi ini adalah untuk tujuan memantapkan dan memajukan bahasa Indonesia. Apa yang menjadi kegiatan mereka disebutkan di dalam pembentukannya adalah salah satu adalah uh, yaitu melakukan studi perbandingan antar bahasa. Jadi di sini dalam pembentukan bahasa Indonesia itu tadi harus ada melakukan studi perbandingan antar bahasa, apakah antar bahasa daerah atau juga menggunakan perbandingan terhadap bahasa asing, apakah dalam ini bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Jadi itu memantapkan. Lalu kemudian juga dilakukan penerjemahan. Jadi organisasi ini akan melakukan penerjemahan dari berbagai buku bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tadi. Juga organisasi ini melakukan lomba penulisan dalam bahasa Indonesia, dan juga mereka organisasi ini menggagas perlunya untuk mendirikan suatu percetakan atau penerbitan dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui selama ini ada namanya penerbitan percetakan yang dikelola oleh pemerintah, tetapi mengusung bahasa Melayu sebelumnya namanya Fox Lecture. Jadi milik pemerintah itu adalah ingin bahwa organisasi ini membentuk percetakan atau penerbitan sendiri. Jadi itulah salah satu peristiwa yang penting ya, bahwa setelah Kongres Indonesia Muda itu yang diadakan tadi, maka pada bulan Desember muncul suatu organisasi perhatian bahasa Indonesia. Mungkin agak janggal kalau kita dengar nama organisasinya adalah perhatian bahasa Indonesia. Maksudnya adalah mungkin lebih kepada organisasi pembentukan bahasa Indonesia. Mungkin pengertian perhatian itu adalah pembentukan. Nah, juga yang perlu dicatat tadi ya, pada Kongres Kongres Indonesia pada bulan Oktober tahun 1930 tadi, salah satu yang penting di dalam kongres ini adalah mengadopsi lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan pada Kongres tahun 26 diadopsi secara resmi oleh Indonesia Muda sebagai lagu kebangsaan. Bahwa tadi lagu Indonesia Raya itu adalah diciptakan oleh W.R. Supratman. Jadi pasca Kongres Indonesia Muda ini juga W.R. Supratman masih berperan tadi, yaitu sebagai Ketua Persatuan Perhatian Bahasa Indonesia. Nah, sebagai penutup, barangkali kongres yang terkait dengan pemuda ini mungkin hanya satu yang dihubungkan tadi dengan bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Jadi tadi sudah dibentuk Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, kemudian Indonesia Muda mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi persatuan, maka pada tahun 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama, diadakan di Solo. Nah, nanti baru sekian tahun berikutnya itu dilakukan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1954 di Medan.
Jadi itulah sebenarnya catatan sejarah setelah Kongres Pemuda tahun 1928. Dalam hal ini yang penting dicatat di sini adalah ada pengembangan bahasa Indonesia dan juga mengadopsi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan atau lagu yang mempersatukan para pemuda di Indonesia.